Halo Tribuners, event sepak bola terbesar di dunia sudah ada di depan mata. Nah, kali ini Qatar siap menjadi tuan rumah untuk gelaran Piala Dunia 2022. Tribuners, kali ini kita akan mengulas tuntas tim dalam setiap grup yang akan bermain di Piala Dunia 2022 bersama narasumber kita hari ini, Bung Randy. Halo Bung Randy. Halo Mbak Vicky. Apa kabar nih? Kabar baik Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana? Oke, Bung Randy, gini, melihat grup E ini mana nih kira-kira tim favoritnya Bung Randy nih? Perjalanan tim-tim di grup ini ya Spanyol melaju ke putaran final Piala Dunia itu jadi dengan status juara grup B di kualifikasi zona Eropa ya. Dia dari 8 pertandingan menang 6 kali, kalah sekali dan seri sekali. Spanyol juga lumayan banyak pemain-pemain yang punya skill yang mumpuni buat mencetak gol, kayak ya Ferran Torres kemarin jadi top scorer di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, dia mencetak 4 gol. Sementara kalau Jerman tuh kalau perjalanannya ke putaran final Piala Dunia juga terbilang bagus. Dari 10 pertandingan mereka 9 kali menang dan cuma 1 kali kalah. Jerman juga kalau saya lihat pemain-pemainnya lebih komplit ya. Bisa mencetak gol dari semua posisi, mau penyerangnya atau pemain sayapnya atau gelandangnya. Kalau yang dari kualifikasi kemarin, top scorer Jerman tuh Serge Gnabry, Timo Werner sama Ilkay Gundogan. Itu 3 pemain di 3 posisi berbeda, tapi bisa mencetak sampai 5 gol di fase kualifikasi. Kalau Costa Rica, dia perjalanannya ke Piala Dunia itu lumayan agak berat ya. Dia cuma jadi peringkat 4 di fase kualifikasi dan harus melalui babak playoff buat dapetin tiket putaran final Piala Dunia. Dari 14 pertandingan di fase kualifikasi, Costa Rica 7 kali menang, 4 kali imbang sama 3 kali kalah. Pemain-pemain Costa Rica juga kalau saya lihat sih ya belum terlalu setenar atau sebesar pemain-pemain dari Eropa ya, kayak Spanyol dan Jerman. Iya. Paling yang mencolok kemarin di fase kualifikasi mereka ada namanya Joe Campbell. Dia juga menyumbang 2 gol. Selebihnya pemain bintang pemain bintang Costa Rica ya paling Keylor Navas, dia posisi kiper. Dia pernah main di Real Madrid, pernah main di beberapa klub di Eropa sih. Kalau untuk Jepang, perjalanan ke Piala Dunianya juga lumayan bagus sih. Dia jadi runner up di grup B kualifikasi zona Asia. Jepang dari 10 pertandingan bisa menang 7 kali. Iya. Sekali imbang sama 2 kali kalah. Dia cuma kalah 2 poin aja dari Arab Saudi di fase grup. Pemain-pemain mudanya Jepang juga lumayan bagus, kayak salah satunya kayak namanya Junya Ito. Dia kemarin di fase kualifikasi itu dia mencetak 4 gol sih buat Jepang. Oke, Bung Randy, kalau bicara favorit nih, mana favorit Bung Randy di grup E ini timnya? Kalau untuk tim favorit udah jelas paling Spanyol sama Jerman ya Mbak. Kenapa tuh? Ya kalau kita lihat Spanyol sama Jerman ini kan memang berstatus juara dunia. Iya. Spanyol jadi juara Piala Dunia itu di 2010 kemarin. Sebelum itu juga dia sempat juara Piala Eropa 2008. Jerman juga bahkan udah 4 kali dia jadi juara Piala Dunia. Terakhir Jerman ini jadi juara dunia di Piala Dunia 2014 Brazil itu. Kalau untuk Costa Rica dan Jepang sih, kalau saya lihat sih peluangnya ya mereka bisa jadi kuda hitam lah di grup B ini. Masih ya kayaknya bakal ada kejutan juga sih dari mereka, nggak cuma jadi tim hiburan aja sih di grup E ya. Oke, ini kalau bicara pemain nih, mana nih Bung Randy pemain pembedanya di grup E ini? Kalau di grup E, pemain-pemain pembeda ya paling kalau dari Spanyol sih saya lihat ada pemain muda kayak model Ansu Fati, Ferran Torres,
mereka ya kayak semacam ini pembuktian pertama mereka di level Piala Dunia kan ya, karena memang pemain muda ini kan sebelumnya juga belum pernah bermain di Piala Dunia. Kalau untuk di Jerman sendiri, saya justru mau bukan mau ya, kayak ngelihatnya nih Thomas Müller di Jerman tuh bisa jadi pembeda lah ya, karena Thomas Müller ini kan usianya udah 33 tahun. Udah kayaknya ini bakalan jadi Piala Dunia terakhirnya Thomas Müller gitu ya. Untuk di Costa Rica ya paling yang Joe Campbell tadi itu sih. Biarpun nggak terlalu sebesar namanya nggak sebesar pemain-pemain dari Eropa kan, kayaknya dia bakalan jadi pembeda juga di Costa Rica. Di Jepang itu kayak masih ada pemain kaptennya mereka tuh Maya Yoshida, yang memang juga sekarang jadi pemain yang paling senior di timnas Jepang. Ya dia juga kayaknya bakal jadi pembeda juga deh di timnas Jepang. Oke, Bung Randy ini kalau head to head mana nih yang paling seru nih di grup E nih, Bung Randy? Kalau kita ngomongin head to head, udah pasti head to headnya pertandingan Spanyol lawan Jerman ya. Ini dua tim besar di Eropa, dua tim besar di dunia. Mereka punya rekor 25 kali pertemuan. Jerman masih megang sih dari rekor pertemuan itu, dia 9 kali menang. Kalau Spanyol itu dia baru 8 kali menang dari Jerman. Sisanya imbang. Jadi kayaknya masih dibilang masih sama lah head to headnya, nggak ada yang terlalu mendominasi dari Spanyol sama Jerman. Jadi paling yang layak ditunggu-tunggu, yang paling menarik sih ya head to head antara Spanyol dan Jerman di grup ini. Bung Randy nih, bicara pemain di Jerman nih, mana nih siapa gitu pemain Jerman yang jadi bintang gitu? Kalau ngomongin pemain bintang di timnas Jerman, kayaknya nggak cukup cuma satu nama deh. Dia ada Sergei Gnabry, ada Timo Werner yang bisa jadi pemain bintang juga, ada Leroy Sané, ada Ilkay Gundogan. Ya intinya sih squadnya Jerman rata lah bisa dibilang. Jadi pemain bintang mereka pun mungkin ya salah satu dari 4 pemain tadi yang saya sebut itu sih. Kalau dari Spanyol itu pemain bintangnya jujur saya melihat Ferran Torres sih, kayaknya dia mulai ngebuktiin diri dari beberapa bulan terakhir ini, performanya juga mulai bagus gitu. Sama kalau memang Alvaro Morata masuk di squad Piala Dunia, ya dia juga bisa jadi salah satu pemain bintang dari Spanyol. Kalau di Costa Rica itu pemain bintangnya kayaknya selain Joe Campbell tadi ya kiper mereka sih, Keylor Navas, yang emang udah cukup banyak punya pengalaman di main-main di Liga Eropa gitu. Di Jepang juga tadi selain Maya Yoshida sama Juya itu masih ada juga Yuto Nagatomo, dia juga sempat main di klub-klub Eropa kayak macam Inter Milan. Jadi ya dia punya pengalaman buat di timnas Jepang buat di Piala Dunia 2022 ini. Oke, Bung Randy nih, bicara prediksi nih, mana nih prediksi yang akan jadi juara dan runner grup di grup E nih? Kalau bicara prediksi, yang bakalan jadi juara grup E itu saya prediksi Jerman sih. Kalau runner up-nya yang bakalan nemenin Jerman ke babak 16 besar tuh kayaknya sih ya Spanyol. Kalau peluang Costa Rica sama Jepang tuh ada sih ya, tapi kayaknya buat ngelawan dua raksasa Eropa ini agak berat juga ya. Jadi itu prediksi saya sih, di juara grupnya Jerman dan runner-up-nya Spanyol. Oke, Bung Randy, terima kasih. Demikian Tribuners, ulasan dari Bung Randy. Terima kasih Bung Randy sudah hadir di program Super Bowl spesial edisi Piala Dunia 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Saya Vicky Swatunasana, pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Super Bowl spesial edisi Piala Dunia 2022. Jangan lupa subscribe ya.